Nama saya Tanzil Ahmad Khan, mahasiswa kedokteran tahun terakhir. Tahun terakhir ya? Anda sudah akan menjadi dokter dalam usia muda? Janggut pun masih tumbuh setengah. Huzur, keluarga kami janggutnya sedikit. Saya mengira karena masih setengah dokter, untuk itu janggut pun setengah. Huzur, saya ikut serta dalam program Berkat Wakaf Now. Masya Allah. Mohon doa semoga saya diberikan topik untuk dapat menjalankan wakaf ini dengan sebaik-baiknya. Apakah wakafnya hanya di lisan saja atau dengan amalan? Insya Allah Huzur, apapun yang Huzur sabdakan. Setelah lulus kedokteran, magang dan mencari pengalaman, apakah beriradah juga untuk melakukan spesialis? Pada mulakat terdahulu Huzur menasihatkan saya untuk tetap pada penelitian. Oke, jika memiliki kemampuan untuk research, itu bagus sekali. Silakan saja. Meneliti apa? Saat ini Huzur saya sedang melakukan eksperimen neurologi. Setelah lulus kedokteran nanti, apakah akan menempuh PhD juga dan juga penelitian? Saya mengikuti perintah Huzur saja. Apa yang Anda pikirkan? Silakan jawab apa yang Anda pikirkan. Saya berpikir untuk menulis surat kepada Huzur menanyakan bagaimana rencana berikutnya, akan meminta petunjuk tadinya kepada Huzur. Oke, baik. Oke, apa pertanyaannya? Piari Huzur, pada penutupan jelasah UK telah menyampaikan berkenaan dengan hak-hak pasien. Pertanyaan saya adalah, bagaimana seorang dokter Ahmadi dapat memenuhi hak-hak pasien? Dan apa perbedaan yang harus dimiliki oleh seorang dokter Ahmadi dari dokter pada umumnya? Baik itu dokter non-Ahmadi maupun dokter Ahmadi, keduanya harus menghormati pasien dan memperlakukannya sebagai pasien dengan baik. Sebagai dokter, seharusnya jangan ada bedanya. Namun sebagai seorang dokter Muslim Ahmadi memiliki tanggung jawab, yakni ketika mengobati pasiennya, hendaknya bergantung sepenuhnya kepada zat Allah Ta'ala. Saya telah menyampaikan khutbah berkenaan dengan hal ini, saya rasa beberapa tahun yang lalu. Di dalamnya saya menyampaikan bahwa ketika seorang dokter Ahmadi menuliskan resep, hendaknya menulis di atasnya huwa syafi, yang artinya bahwa kesembuhan ada di tangan Allah Ta'ala. Dan ketika mengobati, hendaknya memperhatikan bahwa Allah Ta'ala Maha Penyembuh, dan disebabkan karena status Allah Ta'ala sebagai syafi, yakni Maha Penyembuh, atas perintahnya aku memberikan pengobatan kepada pasien, dan aku memohon kesembuhan bagi pasien ini kepada wujud Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan pengaruh pada obat yang saya berikan dan menjadikan tangan saya sebagai sarana untuk kesembuhan. Adapun para dokter Ahmadi pada zaman dulu biasa memanjatkan doa bagi para pasiennya, yakni berikanlah kesembuhan kepada para pasien yang telah saya obati. Jadi di dalam diri seorang dokter Ahmadi hendaknya ada kekhasan, yakni dimanapun ia mengobati pasien, bersandarlah sepenuhnya pada zat Allah Ta'ala, bukan pada profesinya. Namun ilmu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya, gunakanlah dengan cara yang sebaik-baiknya. Dan doakanlah di dalam sujud-sujud untuk para pasiennya. Kedua, dokter harus memperlihatkan akhlak yang baik. Bagaimanapun pasiennya, serewel apapun mereka, sekalipun mencaci maki dokter berkali-kali, sebagaimana Anda tengah tersenyum saat ini di hadapan saya, seperti itu, perlakukan mereka dengan senyuman dan obatilah. Oke? Setengah penyakit pasien bisa hilang setelah melihat senyuman dokter. Oke? Dengarkan juga dengan penuh perhatian, lalu berikan pengobatan. Terkadang ada satu kelemahan dokter yang mengatakan bahwa apapun yang telah saya katakan itu yang terakhir, saya tidak akan mengecek lagi dan tidak ingin mendengar perkataan pasien. Dan kadang sesukanya, jika ia seorang dokter bedah, ia segera mengoperasikan pisaunya untuk memotong. Namun jika ia bukan dokter bedah atau dokter umum, mengatakan, saya sudah berikan obat, makan saja itu, dan tidak perlu dibedah. Padahal perlu dibedah. Terkadang dokter tidak memperhatikan secara seksama. Untuk itu pun harus berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada saya dan meningkatkan kecerdasan saya, sehingga saya bisa mendiagnosa pasien dengan benar dan memberikan kesembuhan dari diagnosa tersebut. Jadi memperlihatkan akhlak yang baik kepada pasien dapat menghilangkan setengah penyakit. Untuk itu seorang dokter Ahmadi hendaknya memperlihatkan akhlak yang baik,
kepada pasien. Jika Anda mengamalkan dua hal tersebut, Anda akan menjadi dokter yang berhasil. Insya Allah. Jazakallah huzur.